Excuse me, Ken. Halo gengs, apa kabar semuanya? Kuharap kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang sangat brutal. Film ini berkisahkan tentang seorang mantan petarung MMA yang dijebak masuk penjara yang dipenuhi gangster. Namun ia pun bertekad latihan, tidak lain untuk balas dendam kepada tahanan yang telah menyakitinya. Bagaimana alur ceritanya? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali tentang seorang petarung MMA yang bernama Ken. Saat itu ia sedang menghampiri kakak kandungnya yang bernama Jack. Diketahui kakaknya itu adalah ketua mafia yang sangat brutal. Selain itu juga Jack adalah seorang rentenir yang sangat licik. Kedatangan Ken bermaksud untuk meminjam uang kepada kakaknya itu. Karena saat ini ia tidak pernah lagi dipanggil oleh pihak penyelenggara MMA. Karena ia sangatlah membutuhkan uang. Namun Jack berkata bahwa ia tidak akan pernah meminjamkan uang kepada anggota keluarganya karena ia mempunyai aturan yang harus dilakukan. Jika orang tersebut terlambat membayar hutang kepadanya, maka orang tersebut akan dihabisi oleh anak buah Jack, meskipun itu adiknya sendiri. Namun Ken tetap bersikeras meminjam uang kepada kakaknya. Hingga akhirnya Ken diberikan tugas oleh kakaknya itu dan akhirnya Ken menyetujuinya supaya kakaknya bisa meminjamkan uang kepadanya. Setelah itu Ken disuruh menghadap tangan kanan kakaknya, yaitu Hades. Ternyata ia diberikan tugas untuk merampok seorang wanita. Di sini Hades mengatakan bahwa ia baru saja meminjamkan uangnya kepada wanita itu. Dan ia pun juga yang menyuruh Ken merampoknya. Tanpa berpikir panjang, Ken langsung melaksanakan tugasnya itu dan... wanita tersebut berusaha mengejarnya. Namun di sini saya gagal fokus karena kalau dilihat-lihat kayaknya wanita itu cantik banget ya kalau masih muda dulu. Namun naasnya wanita tersebut tertabrak mobil. Ken pada saat itu tidak tega melihatnya, namun tidak disangka ia pun tertangkap polisi. Hingga ia pun dibawa ke kantor polisi dan menghadap kepala kepolisian yang bernama Collins. Di sini ia mengatakan bahwa saat ini banyak kasus perampokan. Hingga Collins menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan Jack, karena orang yang meminjam uang kepada Jack, pasti orang tersebut akan tewas setelah dirampok. Bahkan uang tersebut pun belum sempat digunakan oleh nasabahnya. Ken sangatlah terkejut dengan bisnis kakaknya itu sangatlah licik. Meminjamkan uang kepada nasabah namun diambil kembali dengan cara dirampok oleh anggota yang lain. Dikarenakan perampokan tersebut, ia pun dibawa ke suatu tempat dan dihajar oleh Sersan Benny supaya ia mengatakan keberadaan Jack, yaitu kakak kandungnya. Namun Ken tetap bersikeras tidak mengatakan apapun kepada polisi tersebut. Hingga Ken tersebut dijebloskan ke penjara yang sangat kejam yang dipenuhi gangster sadis. Hari pertama di penjara pun ia langsung dihajar oleh napi lainnya dan terjadilah baku hantam. Excuse me, Ken. Namun tidak hanya satu napi, yang ternyata Ken dikeroyok oleh beberapa tahanan lainnya. Atas pengeroyokan tersebut, ia pun mengalami beberapa patah gigi, patah rahang, dan bibir pecah-pecah, sehingga giginya digantikan dengan besi yang pastinya terlihat lebih sangar dari sebelumnya. Ke cerita, ia pun dikunjungi oleh ibunya. Ken menanyakan kakaknya itu mengapa ia tidak pernah menjenguknya. Namun sang ibu mengatakan bahwa kakaknya itu sangatlah sibuk dengan pekerjaannya.
Oh, I'm sorry, Mom. Lincoln has his work. Mendengar itu pun Ken sangatlah kecewa, sedangkan ia dipenjara gara-gara ditugaskan oleh kakaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ken saat ini menghabiskan waktunya untuk latihan fisik, supaya ia bisa memberikan perlawanan terhadap napi jika ada yang menyerangnya lagi. Dan benar saja, saat ia keluar, Ken sudah dihadang oleh tahanan lainnya. Atas perkelahian tadi dan tidak disangka Ken dituduh membuat onar di dalam penjara. Hingga masa tahanan ia pun ditambah. Singkat cerita, setelah sekian lama ia di penjara, Ken makin bertekad latihan fisik untuk membantai semua napi yang telah menyakitinya. Ia pun bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa semua napi di penjara ini menyerangku? Sampai pada saat perkelahian pun terjadi lagi. Ia pun sangat brutal dan membantai semua napi-napi tersebut. Di sini ia menanyakan pada salah satu napi, mengapa kalian terus mengincar saya? Dan terungkaplah, napi tersebut mengatakan bahwa siapapun yang berhasil membunuh Ken akan diberi uang $20.000 oleh Jack, yaitu kakak kandungnya sendiri. Mendengar itu, Ken sangatlah marah kepada kakaknya itu, hingga ia pun menjadi sangat brutal di dalam penjara. Dan lagi-lagi perkelahian itu membuat Ken terluka parah. Singkat cerita, 3 tahun sudah ia jalani di dalam penjara dan saat ini ia dikunjungi oleh ibunya dan mengatakan bahwa beliau terkena kanker yang sudah parah. Mendengar itu, Ken hanya terdiam saja dan tidak bisa di dekat ibu saat ia membutuhkannya. Hari demi hari, Ken sangatlah brutal, bahkan ia pun membantai semua napi dengan sendirian, sampai-sampai ia pun tertusuk pisau dan terluka parah dan lagi-lagi mendapatkan perawatan serius. Namun tidak disangka ia pun dijenguk oleh kepala kepolisian, yaitu Collins, dan mengajak Ken kerjasama bertujuan untuk menangkap kakaknya. Ken bisa saja membantu polisi itu, namun dengan satu syarat. Ia ingin bertemu dengan ibunya yang tengah sekarat di rumah sakit. Hingga tak lama kemudian Ken dibawa ke rumah sakit tempat di mana ibunya dirawat. Namun sayangnya setelah sampai di rumah sakit, dokter pun mengatakan bahwa ibunya telah tewas. Lalu Ken ingin melihat jasad ibunya untuk terakhir kalinya. Setelah melihat jasad ibunya, ia pun sangat marah kepada kakaknya dan berniat untuk melarikan diri dari kawalan polisi. Setelah ia berhasil kabur, Ken langsung menemui anak buah kakaknya yang bernama Stokes. Dia adalah orang yang mengatur segala keuangan Jack. Dan setelah sampai di rumahnya, Ken mengatakan ingin melihat keuangan kakaknya. Dan ternyata Stokes diam-diam ingin membunuh Ken. Namun ia pun berhasil membalikan keadaan. Mau tidak mau, Stokes harus memperlihatkan isi rekening milik kakaknya itu kepada Ken. Lalu Ken menyuruh Stokes untuk membagikan semua uang itu kepada korban yang telah Jack lakukan selama ini dan menyisakan $1.500 dari $2 juta. Setelah berhasil mengosongkan tabungan kakaknya, ia pun langsung menemui Sarsan Benny, orang yang telah membantainya pada di cerita awal tadi. Di sini terungkaplah bahwa Sarsan Benny yang memfitnah Ken kepada kakaknya dan mengatakan bahwa Ken telah berkhianat kepadanya dan mengatakan kepada kepala kepolisian atas pekerjaan kakaknya itu terhadap semua nasabah, hingga Ken ingin balas dendam kepada Sarsan Benny dan membantainya sampai mampus. Perkelahian pun sangat sengit hingga Ken berhasil menghabisi Sarsan tersebut. Hingga di malam hari Ken bertemu dengan anak buahnya Jack yang bernama Rook.
Tanpa berpikir panjang, Ken langsung memotong tangannya hingga terkulai. Putus, maksudnya putus. Hingga di keesokan harinya, Ken mendatangi suatu bar yang diketahui itu adalah markas Jack. Setelah di dalam bar tersebut, ia pun sangat santuy sambil meminum segelas bir. Kemudian ia mendengar salah satu anak buah kakaknya, yaitu Tun, menceritakan pada yang lainnya membahas kematian salah satu anggotanya dengan tangannya terputus, yaitu Rook. Di sini Tun mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia berada di tempat kejadian tersebut dan sempat berkelahi dengan si pembunuh Rook. Namun Tun mengatakan bahwa orang itu kabur karena takut dengannya. Namun Ken mendengar semua pembicaraan Tun dengan teman-temannya itu, karena yang dibicarakan itu adalah ia sendiri, sehingga Ken mengakui bahwa telah membunuh Rook pada malam itu. Namun tiba-tiba seorang datang dan menyerang Ken. Anyone else make a move on me, I'll kill him. Straight to fuck. Kemudian muncullah seorang manajer bar tersebut yang bernama Hades. Di sini Ken menunjukkan bukti potongan tangan Rook yang telah ia potong tadi malam. Jesus fucking Christ! You fucking man! Dan menyuruh Hades menghubungi Jack supaya datang ke tempat ini. It's about Rook. Setelah menunggu sekian lama, Jack akhirnya datang. Ia pun sangat terkejut melihat adiknya tiba-tiba sudah bebas dari penjara. Di sini terungkaplah bahwa ini semua ulah Jack, sebab itulah Ken di penjara dan berbuat salah kepada wanita yang pernah ia rampok sebelumnya. Ken sangatlah marah kepada kakaknya itu, hingga ia pun melampiaskannya dengan menembak Hades, rekan kakaknya. Lalu apa yang terjadi? You're fucking up. Hingga baku hantam pun terjadi. Pengalaman Ken sudah terbiasa dikeroyok semenjak ia di dalam penjara. Hingga satu persatu anak buah kakaknya itu dibantai habis. Dan akhirnya Ken berduel dengan kakaknya sendiri. Namun tidak disangka pisau tersebut malah berbalik dan membuat terbunuh oleh Ken. Well, that's a lot of money to. Di akhir cerita, semua korban yang telah ditipu oleh kakaknya akhirnya mendapatkan transfer $15.000. Tidak lain itu adalah uang dari rekening kakaknya yang disuruh Ken mentransfernya lewat Stokes waktu itu. Dan waktu yang sama, kepala kepolisian mendengar bahwa Ken berhasil membunuh Jack dan komplotannya, hingga film pun selesai. Oke guys, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih.